menangis pun dikubur boleh, dilarang oleh agama. Itulah yang makanya beberapa ulama memakruhkan wanita ikut ke makam. Tuh, kalau itu wanita tidak kuat menahan tangis, cengeng, lebay, nah, itu jangan kuburan. Kata Nabi, seandainya kamu duduk di atas bara api, itu lebih baik daripada kamu duduk di atas kuburan. Tidak boleh. Tidak boleh. Menangis pun di kubur tidak boleh, dilarang oleh agama. Itulah yang makanya beberapa ulama memakruhkan wanita ikut ke makam. Tuh, kalau itu wanita tidak kuat menahan tangis, cengeng, lebay, nah, itu jangan kuburan itu. Nanti malah gantung di kuburan. Nah, itu perempuan ditegur Nabi, tersinggung, marah. Faqalat, dia berkata, ilaika anni, pergi kau dari sini. Begitu, Nabi diusir. Bukannya terima. Kata Nabi kan bilang baik-baik. Bu, bertakwalah kepada Allah, sabarlah, sabar, isbiri. Jawabannya apa? Ilaika anni, anya kau dariku, pergi kau dariku. Itu bahasa kitanya. Fa innaka lam tusab musibati. Kenapa kau enggak mendapat musibah seperti musibah aku hari ini? Gitu. Jawabannya perempuan. Karena kamu enggak dapat musibah sebagaimana musibah yang aku rasakan hari ini. Walam ta'rifhu, dan itu wanita dia tidak tahu bahwa yang negur itu Nabi. Paling nggak tahu. Mungkin belum pernah ketemu Nabi kali itu gimana, atau belum dengar suara Nabi, ditegur sama Nabi, Nabi diusir, suruh pergi. Faqila laha innamun nabiyyu, maka dikatakan sama sahabat yang ketika itu bersama Nabi, ya, tadi itu yang ngomong Nabi, kamu main usir aja, begitu bahasanya. Tadi itu yang ngomong Nabi. Nah, maka itu wanita begitu tahu yang bicara Nabi, dia sangat-sangat ketakutan. Fa'atat baban Nabi SAW, falam tajid indahu bawabina, maka cepat-cepat dia, ya, menuju rumah Nabi. Karena kan makamnya itu dekat dari Baki ke rumah Nabi kan gak jauh, ya. Paling dari sini kemana ya? Baki ke rumah Nabi terus. Itu lama. Kan dari sini ke depan lah, di sini kan ojek lah, ya. Makam Baki itu kan letaknya posisinya di sisi kanan masjid, ya kan. Nabi ke rumahnya itu sebelah kiri masjid, pojokan. Di Nabi itu dikejar ke rumahnya, dan ketika itu gak ada penjaganya, gak ada yang menjaga rumah Nabi. Maka, ya, faqala lam a'rifka ya Rasulullah, maaf, aku tidak mengetahui bahwa itu adalah kau. Maaf nih, perempuan sama Nabi, aku mohon maaf karena aku nggak tahu bahwa itu adalah engkau. Waqala innamas sabru inda sadmatil ula. Nabi jawab, sesungguhnya sabar itu, ya, ketika hentakan yang pertama. Nah, di sabar itu
ya, dinilai, dihitung di saat hentakan pertama, pukulan pertama, di saat lagi guncang, ya, di saat lagi dapat musibah, pas kejadian, di situ sabar itu dibutuhkan. Ya. Kalau udah kematian kedua hari, 3 hari masih nangis aja, berarti itu udah sabar. Ya. Di awal-awal begitu meninggal suaminya atau anaknya dan dia di situ kuat, ya, di situ dia sabar, ya, tidak mengeluh, tidak menangis berlebihan, maka dia adalah orang yang sabar. Tapi ketika di saat peristiwa pertama dia sudah ngamuk-ngamuk ketika mendengar ininya meninggal, dia histeris, ya, menjerit, itu artinya dia belum sabar. Maka itu wanita, ya, di saat dia menangisi kubur anaknya, karena itu baru peristiwa baru dikubur, disitulah dibutuhkan kesabaran. Coba kalau seandainya, apakah kalau kita menangisi itu jenazah hidup lagi? Enggak. Justru, ya, orang yang mati itu akan disiksa karena tangisan keluarganya. Tuh, ya. Innamal mayyitu mu'azzabun bi bukai ahlihi. Sungguhnya mayit itu akan disiksa disebabkan tangisan dari keluarganya. Makanya kita nggak boleh menangisi berhari-hari. Kalau sekedar nangis sedih itu manusiawi. Nabi pun di saat anaknya meninggal dunia, Nabi nangis karena sayang. Boleh. Yang nggak boleh itu adalah sampai menjerit, sampai robek-robek baju, sampai bentur-bentur kepala, itu nggak boleh. Sampai banting-banting barang. Emang ada begitu? Ada apa yang gitu? Ada. Saya pernah tuh nyaksiin, ya, ibu-ibu anaknya meninggal dunia gara-gara dia teledor. Anaknya itu kan umur 3 tahun, lagi aktif-aktifnya main di tepi comberan, kecebur, nggak ketahuan udah meninggal dunia. Ibu-ibu, ya, begitu lihat anaknya meninggal dunia di comberan, dia nangis sendirinya. Lemari seadanya dibanting-bantingin, siap, pakaiannya lemari piring semua dipecahin. Anaknya meninggal dunia, bukannya dia malah ngambek gitu. Nah, ini nggak boleh. Berarti dia belum ridho dengan takdir Allah. Tangga saya tuh jauh rumahnya, belakang rumah, ya, meninggal dunia anaknya, histeris dan berhari-hari nangisnya. Hari kedua masih nangis, ya, kayak gak terima. Nah, ini hadis yang ke-7, ya. Yang ke-8. An Aisyah, dari Aisyah nih, Nabi radhiyallahu anha, annaha sa'alat Rasulullah, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah, anit ta'un, tentang wabah, tentang virus. Nah, ini kan virus lagi rame nih, ya, tentang virus corona sekarang lagi rame. Sampai orang mau umroh sampai bandara sepulang lagi. Betul? Iya, kasihan banget jamaah. Ribuan jamaah batal umroh gara-gara corona. Wabah, virus
itu udah ada, zaman udah ada. Zaman Rasul udah ada. Dan dia tanyakan sama Aisyah tentang masalah wabah, masalah virus yang menyebar di tengah masyarakat. Fa akhbaraha annahu kana adaban yab'atsullahu ta'ala ala man yasha. Nabi, sesungguhnya wabah itu, virus itu ya adalah azab yang Allah kirim kepada orang yang dia kehendakinya. Jadi kalau sekarang ini ada virus corona, itu bentuk azab Allah. Ya. Akibat kesombongan. Akibat apa? Kesombongan manusia. Dengan sombongnya dia berkata, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mengalahkan Cina. Kata siapa itu? Xi Jinping. Ya, betul. Tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan Cina. Baru 3 hari ngomong begitu, Allah kirim virus corona kecil, gak kelihatan, udah kelang kabut, gak berdaya. Sampai hari ini belum ketemu obatnya, dan sudah merenggut nyawa 2.600 orang. Masya Allah. Yang terinfeksi itu sudah mencapai 80.000 orang tunggu mati. Indonesia berapa? Katanya aman, 0. Nggak tahunya ada. Kalau 0 nggak mungkin Saudi bikin ketentuan, bikin peraturan jangan Indonesia ditolak. Kenapa saya nolak jangan Indonesia? Karena Indonesia udah kena. Udah kena. Makanya hati-hati kalau keluar rumah, ibu, hati-hati. Ya, karena virus ini sangat ganas, ya, sangat ganas. Oleh gambar-gambarnya itu orang yang kena itu ngeri banget. Terus sakit Cina itu, Bu, saking takutnya terus itu rumah sakit sampai bikin robot buat antar makan untuk pasien yang kena virus corona. Jadi ngantar makanan itu robot. Iya, di robot itu ngantar makanan, bisa ngetok pintu, tok 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 tok. Selamat pagi. Ya. Itu robot. Bawa sekaligus 20 rantang, ya. Buka pintu pasiennya, ambil, ya. Parkir tuh robot, pergi lagi. Canggih bener tuh. Ini saking takutnya. Nah, di sini kan kalau namanya rumah sakit, yang ngantar makan masih siapa? Manusia. Silahkan makan Pak. Ya, gini. Betul. Di Wuhan, Cina itu yang ngantar makan. Ya, bukan lagi manusia, robot. Karena takut terinfeksi, takut dia tertular. Bikin robot pintar. Ya. Jadi wabah itu, ya, virus itu adalah bentuk ajab yang Allah kirim ala man yasha kepada orang yang dia kehendaki. Ya. Faja'alahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Tetapi justru, ya, Allah itu menjadikan virus itu, wabah itu sebagai rahmat untuk orang beriman. Kalau untuk orang kafir, pelaku dosa, itu ajab. Tapi untuk orang beriman, itu corona bukan ajab. Apa? Rahmat Allah. Bisa begitu? Iya. Falaisa min abdin yaqa'u fit ta'ul wa yanqusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Maka Nabi,
hendaklah seorang hamba di mana terjadi wabah itu, di mana menyebar di situ virus penyakit, ya, bayar kusuk di badi, hendaklah dia tetap di situ, jangan keluar dari tempat itu. Ini kalau orang terlanjur di situ, ya, itu Nabi bilang tetap di situ, sabiron, dengan sabar, muhtasiban, ya'lamu annahu, dan dia ikhlas dan menyadari bahwa tidak ada yang mengenai itu wabah, itu virus, kecuali yang telah ditetapkan Allah untuknya. Illa kana lahu mislu ajri syahid, kecuali baginya pahala seperti pahala mati syahid. Tuh. Di dalam Islam itu, kalau itu harus Nabi, ya, kalau di suatu negeri itu ada menyebar, tempat itu menyebar wabah penyakit, apapun bentuknya, apa kolera, apa virus, ya, menyebar, itu, ya, Nabi menyuruh agar orang itu tetap tinggal di situ, jangan keluar. Kenapa? Kalau dia keluar nanti justru dia membawa apa? Virus, ya, bawa virus itu ke tempat yang lain sehingga nyebar kemana-mana. Makanya Cina itu, ya, mengisolasi warganya di Wuhan untuk nggak keluar, suruh tetap di situ. Hanya mereka tinggal tuh di apartemennya, nggak keluar-keluar. Jenuh nggak tuh? Jenuh nggak? Jenuh. Makanya sekarang itu kadang-kadang jenuh, apalagi stres tuh mereka. Berhari-hari mereka tuh tinggal di apartemen, di rumahnya, nggak boleh keluar. Biasanya kan kerja, jalan-jalan. Sekarang tuh bandara kayak seperti kuburan, nggak ada kegiatan, ya. Kota Wuhan kayak kota hantu, sepi, ada kehidupan. Orang semua di dalam masing-masing takut, ya. Jadi disuruh mereka tetap di situ. Kalau dia orang beriman, dia sabar di situ dan ikhlas, dan dia nyadari bahwa tidak akan menimpanya, nggak akan mengenai itu virus, itu wabah, kecuali yang Allah takdirkan sama dia, maka itu dia mendapatkan pahala syahid. Andai pun dia kena misalnya dan dia meninggal, matinya mati syahid di situ. Ya, ini pandangan Islam. Pandangan Islam seperti ini. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua atas kehendak Allah. Dan virus itu makhluk Allah juga. Kalau Allah perintahkan agar itu virus nggak mengenai kita, nggak bakal kena, begitu, ya, nggak bakal kena. Kenapa? Karena virus itu tunduk dengan perintah Allah, ya. Nah, oleh karena itu setiap kita harus selalu, ya, bersandar kepada Allah. Kenapa? Karena emang Allah tempat kita bersandar, tempat kita bernaung, tempat kita mengharap. Allahus Samad, Allah tempat bergantung terhadap segala sesuatu. Tempat kita mengadu, tempat kita meminta, tempat kita bersandar, bergantung, berharap, itu cuma Allah. Maka jangan pernah kita ngarep kepada manusia. Kenapa? Manusia itu lemah, manusia itu pelupa. Jangan pernah kita ngarep-ngarep. Ibu, bu, jangan terlalu berharap sama suami. Kami kita lemah. Lemah apanya? Hah? Lemah imannya. Lemah apa lagi? Hah? Halo? Bu?
Lemah motivasinya, ya, lemah apa lagi? Lemah semangatnya. Ya jangan terlalu berharap sama suami. Ya, begitu juga bapak-bapak, jangan terlalu berharap sama istri. Kenapa? Istri lemah. Gitu. Kita akan kecewa kalau berharap kepada manusia. Ya, kecewa. Karena kadang-kadang apa yang kita harapkan sesuai kenyataan. Betul. Contoh nih, kita kan punya anak ya, betul? Tuh anak kita didik ya dari TK, ya, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, betul? Karena kita harap pada orang tua, apa? Kalau dia anak udah gede, sukses, ntar dia ingat sama kita. Ntar dia yang kalau kita udah pensiun, dia yang akan gantiin kita, yang akan menafkahi hidup kita. Kata kita begitu, ibu ya, betul. Kalau kita sakit, kalau anak saya dokter, ntar dia yang ngobatin kita. Kata kita begitu. Enak punya anak dokter, berobat gak jauh-jauh, anak kan dokter. Kata kita tuh harapnya begitu. Begitu jadi dokter, dia yang lamar jadi pegawai negeri, diterima pegawai negeri, ditempatin di Papua. Mana? Di Papua. PNS kan mesti nurut sama pemerintah. Kemana akhirnya? Di Papua. Saat ibunya sakit, bisa berobat sama anaknya yang di Papua? Enggak bisa. Tuh, ya bu, ya pak, nggak bisa. Maka udah, saat kita mendidik anak, udah berharap sama Allah aja. Ikhlasin itu semua karena Allah. Jangan harap balasan dari anak itu, ya. Kenapa? Kita akan kecewa kalau kita berharap sama anak kita. Karena seringkali banyak anak itu apalagi udah menikah lupa sama orang tuanya. Betul? Betul. Nah, mudah-mudahan ya anak-anak kita nggak begitu. Amin ya rabbal alamin. Ya masih mulia kan? Kemudian ya hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ya, ini hadis 13. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma Nabi sallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu muttafaqun alaih. Kata Nabi, tidaklah menimpa seorang muslim baik itu berupa nasabin, kelelahan, lelah, capek gak bu? Bu? Capek gak? Capek. Mending kalau capek fisik kita tidur hilang capeknya. Tapi kalau capek hati, capek batin, wah, itu nggak bisa dengan tidur hilang, betul? Betul bu? Itu kata Nabi adalah musibah menimpa orang muslim, baik itu kena capek, ya, lelah, wala wasobin atau penyakit yang menimpanya, wala hamim atau kena kesulitan, wala hanin atau sedih, ya, sedih. Kenapa sedih? Ya, kehilangan sesuatu yang berharga, bahkan gangguan orang lain, diganggu orang, dibully sama orang, difitnah sama orang, ya,
sampai duri atau paku atau pecahan kaca yang menusuk kakinya, yang mengenai tubuhnya, melainkan itu semuanya menjadi penghapus daripada dosa-dosanya. Tuh. Jadi musibah apapun yang menimpa kita, yang kecil, yang besar, baik menimpa fisik kita, perasaan kita, batin kita, kalau kita sabar, itu menjadi penggugur, penghapus dosa-dosa. Tuh, maka penting sekali sini kita harus mau ridho, mau bersabar terhadap berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ad-dunya darul ibtila. Dunia tempatnya ujian. Artinya selama kita hidup di dunia, kita pasti akan diuji. Kadang dengan keletihan, capek cari nafkah, capek urus anak, betul? Capek. Tapi tidak ada keringat yang paling berharga melainkan keringat orang ayah yang capek cari nafkah buat keluarganya. Gak ada air susu yang paling mahal melainkan air susu seorang ibu. Ya, disinilah kita pentingnya pandai bersyukur kepada orang tua. Jangan pernah lupa dengan jasa orang tua. Karena tidak ada keringat yang paling mahal melainkan keringat seorang ayah yang kerja keras mencari nafkah. Maka setiap letihnya dia, tidurnya aja kan lagi. Seorang mukmin tidur kena kecapean seharian cari nafkah, tidurnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masyaallah. Diampuni Allah dirinya. Ya. Kenapa? Karena dia mencari nafkah demi anaknya. Atau penyakit yang menimpa kita, kadang kita ditimpa kesusahan, susah cari pekerjaan, yang masih jomblo susah cari jodoh, ya, yang masih nganggur susah cari profesi yang cocok buat dia. Itu ujian. Termasuk gangguan orang lain, tetangga kita yang usil, ya, itu pun gangguan, ujian. Dan kalau kita sabar, itu menjadi penghapus dosa-dosa. Ya. Baik, jemaah sekalian, ini diantara hadis yang terkait dengan keutamaan sabar. Bahwa sabar itu termasuk salah satu penghapus dosa. Orang yang mendapatkan ujian, dia sabar, maka itu menjadi penggugur dosa-dosanya. Nah, di Quran, orang yang sabar itu termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau pengen masuk golongan orang yang dicintai Allah, maka posisikan diri sebagai orang yang sabar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang sabar. Kenapa? Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang sabar. Jadi ada ayatnya dua tuh. Ada innallaha ma'as sabirin. Itu di surat Al-Baqarah. Ya. Saya baca dalam surat Maghrib. Surat pertama. Innallaha ma'as. Artinya sesungguhnya Allah akan selalu menyertai orang yang sabar. Allah akan membersamai orang yang sabar. Allah akan menolong, melindungi orang yang sabar. Itu yang pertama. Ayat yang kedua itu surat Ali Imran. Ya. Innallaha yuhibbus sabirin. Itu di Ali Imran ayatnya. Ya. Di surat ketiga 146. Ya. Situ Allah berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu
Wallahu yuhibbus sabirin. Al-Imran 46. Betapa banyak di antara nabi-nabi yang berjuang ya bersama orang-orang setia yang mengikutinya, dan mereka tidak merasa lemah karena musibah yang menimpanya, dan mereka tidak menyerah, enggak sedih, enggak menyerah dengan musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang sabar. Ya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan cintanya Allah dan kita pengen disertai, didukung oleh Allah, kita harus tumbuhkan kesabaran dalam diri kita. Ya. Dan ya, orang yang sabar ini akan mendapatkan keberkatan yang sempurna. Nih, di Quran ya. Tadi pertama dicintai Allah, kedua dia akan didukung, disertai sama Allah. Yang ketiga, dia akan diberkahi oleh kehidupannya. Dia akan mendapatkan hidayah dari Allah kalau dia sabar. Di mana ayatnya? Di surat Al-Baqarah 157. Ya. Wa basyiris sabirin, kabarkanlah, tergembira orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabahum musibah. Itu orang yang kalau musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang yang ketika musibah selalu beristirja, mengharap kepada Allah supaya Allah itu ya menggantinya dengan yang lebih baik. Ya. Maka ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkatan sempurna, mendapatkan rahmat dari Allah, dan itulah mereka adalah muhtadun, orang-orang yang hidupnya akan mendapatkan petunjuk Allah. Tuh, jadi kalau kita pengen dapat petunjuk Allah, ya, dibimbing oleh Allah, kita haruslah menjadi orang yang sabar. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang sabar itu mendapatkan pahala tanpa batas. Nih, di Quran ya. Kalau pahala itu sangat batasnya. Contoh nih, salat berjamaah 1 rakaat berbanding 27. Ya, ada hitungannya, betul? Tapi kalau sabar ini tanpa batas, nggak ada hitungan. Terserah Allah mau kasih berapa pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-Jumu'ah 10. Dalilnya itu. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Saking tingginya, saking besarnya. Kenapa? Kenapa, Ibu? Orang yang sabar itu sudah meniru sifatnya Allah. Allah itu sifatnya as-sabur, ya kan? Sifatnya apa? As-sabur. Ada al-ghafur, ada as-sabur. Ya, Allah itu maha sabar. Maka ketika ada hambanya yang sabar, berarti dia sudah berakhlak dengan sifat-sifat Allah. Tuh, ya. Dan di Quran itu hanya sabar yang paling banyak disebut oleh Allah. Yang lain sedikit. 100 kali Allah itu menyebut sabar dalam Al-Quran. Syukur menyampai 100, hanya puluhan. Ya, pemurah juga gak nyampe 100, hanya puluhan. Tapi sabar itu sampai Allah ulang 100 kali di surat dan ayat yang berbeda. Ya. Baik, sampai di sini ya. Sebelum masuk waktu Isya, ya, silakan kepada jamaah, mungkin ada yang bertanya. Tafadhol yang bertanya.
Ada? Ya kan? Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah untuk mengurangi sabar bisa dikaitkan dengan usaha untuk mengurangi kesedihan? Terima kasih. Apakah untuk mengurangi kesedihan atau sabar bisa kita usaha untuk supaya kesedihan itu agak kurang. Umumnya kita sakit gitu ya, kita usaha ya, atau berapa itu kan untuk mengurangi kesedihan. ya, baik. Makasih, Pak ya. Jadi manusia itu nggak boleh pasrah dengan keadaan. Ya, manusia diwajibkan berikhtiar ketika mendapatkan satu kesulitan, supaya dia nggak sedih ketika sakit. Kan kalau nggak diobatin itu berkepanjangan. Maka untuk menghilangkan kesedihan dan menghilangkan sakitnya supaya sembuh dan dia nggak mengeluh terus-terusan, dia boleh berobat. Dan itu dianjurkan oleh Nabi. Nabi juga kita berobat. Dibolehkan kita tuh berikhtiar untuk menghilangkan kesedihan, menghilangkan sakit, ya, agar kita tidak timbul di situ berkeluh kesah kepada Allah karena sakit yang berkepanjangan. Boleh. Beda sama Nabi Ayub. Nabi Ayub itu saat sakit, lama sakitnya itu. Ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 18 tahun. Saat itu kan udah habis tuh. Rumahnya habis, hartanya habis, anaknya semua meninggal dunia, istrinya ya kabur. Tinggal satu istri, Siti Rahmah namanya itu, yang setia menemaninya. Dia berkata, "Wahai suamiku, kau ini nabi pilihan Allah. Kenapa kau enggak berdoa sama Allah supaya kau sembuh? Kalau kau berdoa, pasti Allah ijabah doamu, sembuh penyakitmu." Apa jawab Nabi Ayub? "Aku sudah diberikan Allah kesehatan berpuluh-puluh tahun namanya. Sedangkan aku sakit sekian tahun. Aku malu, ya, minta kepada Allah agar disembuhkan. Malu dia. Kenapa? Karena antara sakitnya sama sehatnya masih banyak kan? Apanya? Sehatnya. Sampai suatu ketika karena sakitnya itu mengganggu ibadahnya, baru dia berdoa kepada Allah, minta supaya disembuhkan penyakitnya. Karena bukan dia nggak sabar, tapi karena sakitnya itu membuat dia nggak khusyuk ibadahnya. Tuh, sembuh dia dari izin Allah. Jadi Nabi Ayub itu, ya, ujiannya apa? Luar biasa. Nggak ada mungkin zaman sekarang orang yang sesabar Nabi Ayub. Dari mulai kaya jadi miskin, ya kan? Dari mulai anaknya banyak, semua meninggal, ya. Dari mulai sehat sampai sakit bertahun-tahun, sampai diusir dari kampung halamannya karena bau yang gak sedap, sampai itu makan gak punya uang, sampai istrinya tanpa izinnya memotong rambutnya, dijual ke rambut buat beli roti. Yang coba tuh, marah Nabi Ayub. Kalau aku sembuh, aku cabut 100 kali. Gara-gara jual rambut. Ibu. Jadi ibu ini kalau jadi istri, motong rambut izin suami dulu. Karena ibu ini dari ujung kaki sampai rambut milik suami. Karena suami itu ada yang senang dengan istri rambutnya panjang. Dia akan tergoda lihat istrinya tuh. Dia akan muncul hasratnya kalau lihat rambutnya panjang. Ya Bu. Nah,
begitu sembuh Nabi Ayub, Allah perintahkan, kasihan kan istrinya itu, gara-gara jual rambut dicambuk 100 kali. Maka Allah suruh Nabi Ayub mengambil 100 tangkai, 100 rumput, ya rumput itu 100 untai diikat jadi satu dan dipukul sekali. Ya, kenapa? Karena dia itu menjual rambutnya demi supaya ya bisa makan ke suaminya. Sampai segitunya tuh Bu. Kita kan belum ngalamin gitu Bu ya. Belum kan? Belum, Masya Allah. Ya. Baik Bu ya, cukup. Udah isya ya. Sampai di sini ya, mudah-mudahan dengan materi ini Allah tumbuhkan di hati kita, di diri kita sifat sabar. Amin ya rabbal alamin. Tetap doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu